karya yang pertama yang ditulis oleh Mbak Eruka dengan judul Mengancam Kenangan. Tapi sebelumnya terima kasih dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua di rumah, Teater Kapling, Teater Gema, Teater Cabang, KSK Wadas, Teater Bui, Teater Genterwas, Teater Temis, KSB Desa, Rumput Nektar, Pepala, dan Blok. Beri tepuk tangan buat mereka. Kebetulan anggota kami, Teater Tikar, juga pernah dididik dan masih berproses di teater-teater tersebut. Ada yang dari Pepala, ada yang dari komunitas film, ada yang dari komunitas apoteker, apoteker dari sini. Terus terima kasih buat sahabat kita Teater Perisai kemarin, Teater Desa, Teater Akar UPS, Dewan Kesenian Semarang, Serat Semar, Selamat Teater Semarang, Forum Teater Kampus Semarang, Turan Teater Solo Tudro. Terus banyak terima kasih pada Mas Aji Nugroho, Ika Kamelia, Pak Mulyo HP sebagai Ketua Dekase. Terus terima kasih juga kepada manajer kita, Mas Aton Subijo. Terus buat sahabat Tikar, dan terima kasih buat semesta. Kebetulan kita kemarin sudah ke Tegal, ke Solo, terus ke Purwokerto, dan ini adalah proses penutupan kita di proses ini tentunya, dan masih ada harapan-harapan Teater Tikar ke depannya. Mungkin teman-teman yang nanti boleh belajar bersama, karena kita juga masih dalam tahap perkembangan Teater Tikar, masih 3 tahun dan kita boleh belajar bersama. Sutradara di sini adalah Mas Hendra dari Teater Gema, dan penulis naskahnya itu Mbak Eruka dari Forum Penulis Fiksi Nektar, Rumput Nektar, dengan judul Mengancam Kenangan. Oke, langsung saja kita saksikan pementasan Teater Tikar, Mengancam Kenangan.
untuk menyapu daerah ini adalah bagaimana lapangnya danau. Nyonya, mengapa setiap hari selalu kau usap figura yang tidak bisa bicara itu? Lebih baik kau bicara padaku saja. Aku bisa mendengarmu dengan baik. Bahkan lebih baik dari figura-figura itu. Aku tidak ingin dengarkan. Dan tidak ada yang perlu diperdengarkan. Apalagi yang harus aku ceritakan jika seisi rumah ini sudah tahu ceritanya. Tapi tahukah kau, Nyonya, bahwa kami lelah melihatku setiap hari dengan betapa penuh cinta dan kasih kau meletakkan mati di atas sana. Dan wajahku sudah menggambarkan segalanya. Setiap sudut yang ada di wajahku bagi bercerita. Kami bahkan tahu segala cerita yang tersimpan di kepalamu. Dan menjadi saksi yang tidak pernah bicara pada siapapun. Tentang suatu pagi yang begitu riuh di rumah ini. Kau memeluk mesra ia hingga kepalanya tenggelam di dadamu. Ia menceritakan begitu banyak cerita hingga kau tak punya lagi tempat untuk menampung kepalamu. Cerita-cerita tentang tragedi yang sama isunya dengan kami. Begitu dalam pelukanmu, hingga telinganya bisa mendengar setiap detak jantungmu yang berirama. Lalu ternyata pelukan entah dengan serdadu-serdadu topi panci itu yang mencoba merebut dia dari tanganmu, Nyonya. Seketika yang kau genggam hanyalah rambut yang di setiap helainya tertulis kenangan masa lalu. Dan itu pun yang akhirnya kau kenal. Kami tahu bagaimana kau membuat figura itu dan mengisinya, Nyonya. Menatapnya berlama-lama dan meneteskan air dari sudut gelap matamu. Kami juga tahu bagaimana kau bercerita pada pagi yang selalu membawa ia hadir lagi dalam pelukanmu, Nyonya. Kami bahkan tahu betapa kau membenci pagi yang selalu datang bersama kenangan. Karena ketika pagi tiba, menandakan kau harus memulai hari lagi untuk berdamai dengan kenanganmu, Nyonya. Aku dan kenangan tidak pernah bermusuhan. Jadi aku tidak pernah berdamai juga. Nyonya,
tetap pada tempatnya. Begitupun aku. Begitupun kenangan yang mengulir kaki-kaki kita. Ia berkembang biakan dia di sini tinggal di sana tidak sadar jahat. Dia jahat, Kalilah sadar Ia menyebabkan jahat nyonya. tetap tinggal di sini. Tidak. Mereka hanya bersekutu dengan tadi agar bisa menghadirkan dia setiap hari. Tidak apa-apa. Kau dan aku akan tenggelam di sini bersama seluruh cerita-ceritamu yang syahdu. Mengapa kau melihatku seperti itu, sayang? Karena aku harus melihatmu. Mengapa kau harus melihatku seperti itu? Inilah satu-satunya cara membalas tatapanmu. Kau sedang mencari apa? Aku hanya mencarimu. Memangnya aku ini ada di mana? Kau ada di dalam sana. Di mana kau meninggalkan bayanganmu. Tidak mungkin. Aku tidak pernah meninggalkan bayanganku dimanapun. Apa kau tahu? Rinduku ini menggunung. Hingga aku bercita-cita untuk bisa mendakinya. Menyentuh awan. Dan mengatakan kepada mereka agar menurunkan hujan yang bawa keresahanku.
dalam bak mandi agar aku bisa merendam sendiri dalam keresahanku. Resah merindukanmu. Merindukan cerita-ceritamu. Tapi aku bisa apa? Kerinduan padamu mengundang sesuatu dalam bak mandiku. Sebuah kenangan mengancam masa-masaku, sayang. Kau bertanya aku sedang apa? Kau mengancamku dengan bayangan dan aroma tubuh yang tak kunjung hilang. Lewat air dalam bak mandiku. Ngumpetnya jangan jauh-jauh. Jauh bener toh rupanya. Aku di sini. Aku di sini. Betul. Nah,
Yang apa? Yang menyangga hatimu. Hei, siapa lo? Aku babae. Gerai rempat, Bos. Lagi kurang satu nih. Nah, lo. Roro kan? Kucing. Apa? Kucing. Kita ini tidak pernah saling memberi ancaman, bukan? Lalu mengapa kini aku merasa dia semakin dekat melangkah? Semakin dekat saja. Setiap malam menghampiri mataku, setiap pagi membuka bibir. Aku bahkan tidak pernah tahu bagaimana wujudmu. Lihatlah ke dalam figura-figura itu aku menghadirkanmu. Di dinding-dinding ini aku melukis. Namun itu semua bukan berarti sebagai undangan. Semua bermula dari suatu pagi, sayang. Namun aku tidak pernah berhak menyalahkan pagi. Karena pagi hadir untuk menghadirkanmu setiap hari. Dan tahukah kau bahwa setiap hari aku hanya bisa bercakap-cakap dengan debu. Bahkan bayanganmu saja tidak pernah menghadiri undanganku. Aku bahkan tidak pernah tahu ultimatum apa yang pagi ucapkan padaku. Begitupun sebaliknya. Tapi kita berdua seperti ada di dalam perang dingin yang tak kapan berakhirnya. Aku bahkan tidak pernah tahu kapan kenangan itu datang. Sekali datang entah yang masuk lewat mana, hingga kembang dengan bayangan. Entah di surga, jiwa, atau roh. Semua bermula namun aku tidak tahu kapan akhirnya, sayang. Dia mengejar, padahal aku sudah memberinya tempat di antara figura-figura itu.
sikap yang paling baik adalah menerima saja. Kau biarkan, bukan menerima. Ayah, minta kemana? Suatu banyak tentang di mana yang aku tidak bisa terima. Satu tanya bilang di mana itu. Tidakkah itu menyakitkanku? Seberapa lama kau tahu? Lihat di mana itu, nak? Aku tidak ingin tahu tinggal di mana ayah. Aku hanya ingin tahu cerita-cerita tentangnya. Tidak ada. Tidak ada cerita. Kalau begitu, ceritakan padaku sebuah dongeng saja, Bu. Kau ingin macam apa? Dongeng tentang putri kesepian yang ditemukan oleh pangeran tampan, Bu. Hanya dongeng itu yang kau tahu. Jangan pernah hanya itu. Aku adalah wanita kesepian yang ditemukan oleh ayahku yang tersayang kasihku. Kalau begitu, dongeng tentang putri yang disiksa oleh malam, Bu. Lalu pada pagi, karena digunakan oleh sang pangeran. Dan hanya dongeng itu yang kau tahu. Karena jika hanya begitu, aku adalah wanita yang selalu disiksa oleh malam baru pada pagi karena ditinggal oleh ayahku. Berarti hidupmu adalah dongengku. Berarti itu adalah sebuah dongeng-Nyonya. Berarti hidupmu adalah sebuah dongeng. Hidupku adalah sebuah
menjadi merdu yang indah jika kau mendengarnya. Aku kan tidak bisa bicara padamu. Apalagi jika harus berhadapan, mengucap namamu dalam satu nafas saja. Aku bisa tersengal dari pagi sampai malam, sayang. Kau pasti ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa mendengar suaramu. Maka yang bisa aku lakukan hanyalah diam. Diam kosong di hadapanmu. Yang terus saja meminta aku untuk bercerita. Aku bisa bicara cuma lewat sini. Lewat ejaan-ejaan bodoh yang terus saja kau persalahkan. Katamu aku salah ini, salah itu. Nafasku terlalu panjang, terlalu pendek, lidahku keluar, ke dalam, mataku melirik ke kanan, ke kiri. Yang kau lakukan hanyalah marah, karena bibirku yang tertamu merapat. Aku cuma bisa bungkam. Bukan. Harusnya tidak seperti itu caranya bercerita. Bukan begitu. Ibu, maukah kau ceritakan padaku kemana ayah dan sayap emasnya pergi? Apa yang ibu lakukan selama ini? Tidak ada yang bisa aku lakukan. Kenangan seperti menahan segala langkahku untuk beranjak. Entah bagaimana caranya tidak juga aku temukan. Berulang kali yang aku temukan hanya kau dan ayahmu. Setiap sudut seperti bayangan yang terkena sinar terang. Semakin jelas. Aku tahu, Bu. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan itu dari kita. Tapi kau mampu, nak. Kau ini kenapa, sayang? Kau sudah mulai melelahkan mengajariku bercerita. Kau sudah mulai kehilangan kesabaran kan padaku? Tidak. Tidak. Bagaimana bisa aku lelah? Dan sabar itu bukanlah suatu hal yang ada batasnya. Tak akan habis sabarku padamu, sayang. Apa kau masih ingat ketika aku berbicara kepada ibu untuk pergi bersamamu, Ma? Apa kau masih ingat itu? Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa membuka mulutku untuk berbicara kepadamu. Ayolah,
sesuatu. Mungkin kau bisa bercerita tentang ayahku dan sayap emasnya. Bukankah kau tahu cerita itu? Pastilah tidak susah bagimu untuk bercerita, bukan? Kau sudah banyak bercerita padaku. Bahkan terlalu banyak untuk memenuhi ruang tamuku, bak mandiku. Cerita-cerita itu cuma bisa kau dengar lewat masa lalu. Masa lalu cuma perantara. Ya tidak bisa bercerita apa-apa. Kenangan hanya menepi ketika aku ada di hadapanmu, Bu. Ia tidak akan pernah hilang dari kita. Akan terus ada. Ia adalah ruh yang lain. Ia adalah dimensi lain yang hidup berdampingan. Jadi satu-satunya cara mengancamnya dengan diam. Biarkan saja. Dan kita saksikan bagaimana ia terus tumbuh di dalam diri kita. Jadi maukah kau ceritakan padaku mana ayah dan sayap emasnya pergi? Kau yang tidak pernah memahami bagaimana sebuah cerita seharusnya diceritakan dan tetap menyimpan rahasianya.
daun hijau yang lama-kelamaan kering, gugur. Namun kenangan itu selalu ada. Tentang ciumanku yang jatuh di telapak kakiku. Betapa sampai saat ini aku tak mengerti tentang pilihan. Mungkin ingatan dan kenangan itu akan mengiringi seumur hidup. Bagaimana kaki-kaki kita pernah terjejak di atas pasir putih. Ketika kau baru belajar berjalan dengan gigimu yang baru tumbuh. Kala itu, debu pandan seolah bersaing dengan bilang tawa. Hembus angin seolah menggoda ayammu untuk terbang dengan sayap emasnya. Bagaimana kaki-kaki kita pernah terjejak di lantai teras rumah ini. Kau berlari dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat untuk kita berdua. Nak. Kala itu, pohon di depan rumah sedang hijau-hijaunya, bukan? Lalu-lalu kendaraan seperti tidak mampu menenggelamkan tawa canda kita bertiga. Dan bagaimana kaki-kaki kalian pergi meninggalkan rumah ini? Itu baru sebagian kecil kenangan yang hadir malam ini. Nak. Tidak semua ingatan akan jadi indah. Begitupun tentangmu. Betapa bahagianya aku mengenali gerobak itu. Betapa kecewanya aku melihat pamitku yang tak beralasan. Betapa bahagianya aku saat ayahmu datang dengan kotak berisi cincin bermata satu. Dan betapa hancurnya aku saat ia dibawa pergi serdadu-serdadu ini tanpa bekal ciuman. Nyonya, sampai kapan kau biarkan air meluap-luap? Jangan sampai kamu tenggelam karena air ini. Lihatlah kakimu yang sudah basah. Aku menunggu anakku datang. Hanya dia yang bisa menghentikannya. Kau sendiri saja bisa menghentikannya, Nyonya. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan kenangan itu. Berbangun setiap malam membuat aku harus menggilir wajah dari senyum ke tangis. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan kenangan itu dari hari ke hari. Tidak, Nyonya. Pasti ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada. Apakah jika Tuhan bersayap emas dan anakmu itu hadir lagi di sini, maka kenangan itu akan terhenti? Mereka tidak ada di sini. Dan tidak akan mungkin menjejakkan kakinya dimanapun bersamamu. Ini yang ada hanya kenangan. Jika Tuhan bersayap emas dan anakmu itu hadir lagi di sini, apakah kenangan itu akan terhenti, Nyonya? Tidak. Tapi jika mereka ada di sini, mungkin kenangan tidak akan sekejam ini padaku. Merajam hatiku setiap hari. Namun kenyataannya, kenangan tidak pernah pergi. Dia tumbuh dan berbuah di tempatku. Namun dia abadi. Tidak mati.
bahwa pernah adanya kehadiranmu dalam satu masa hidupku merupakan perkara yang tidak mampu diselesaikan oleh hati. Kau telah berubah menjadi sebuah kenangan. Tubuhmu menjelma menjadi sebuah kenangan. Aku menerka kenapa kau bisa berubah menjadi sebuah kenangan. Karena aku mencintaimu. Kita tak perlu mendoakan agar pohon itu cepat mati. Tak perlu juga kita cabuti daunnya dengan jemari. Bawah sini, aku akan menguburmu dalam-dalam, sayang. Karena kau telah mengubah satu masa dalam hidupku menjadi sebuah kenangan. Ternyata kenangan ikrar yang kau ingkari mampu mengubah satu masa dalam hidup menjadi kenangan yang bersifat abadi. Burukah kenangan itu? Tidak. Tidak begitu dalam kerukan tanah yang aku buat dibanding dengan apa yang ada di dalam dadaku. Namun setidaknya ini cukup untuk menyatakan ancaman untukmu agar kau tak lagi memberi ancaman untukku. Sudah cukup. Kenangan mengancam dan membayangi seluruh sisa masa hidupmu. Jadi aku hanya bisa diam saja, membiarkan pintu terbuka, di mana di dalamnya kenangan terus menumpuk tumbuh tiada henti.
Ia bermula, namun tidak berakhir. Segala cara yang aku tempuh untuk membuangnya adalah percuma. Sudah kulepas figurasi dan Jepang. Sudah juga berhenti kerikil itu masuk ke rumahku. Namun kenangan tidak pernah pergi. Dia abadi. Bukannya turun, dia semakin menjadi-jadi. Kesannya ini pentas pertama teater Tikar, luar biasa. Setelah doa kami sekian tahun, doa dan usaha sekian tahun, akhirnya terrealisasi malam ini sebagai malam terakhir dari pentas rotasi, pentas keliling dari teater Tikar di Semarang. Dan malam ini juga menjadi sejarah tersendiri karena teater Tikar baru satu-satunya teater di Semarang yang pentas di Wisma Perdamaian. Ya semoga harapannya bisa semegah Wisma Perdamaian ini keberlangsungan teater Tikar nantinya. Dan yang PR bagi kami dari perjalanan pentas ini, yang jelas kami harus lebih menata diri, lebih menata kompetensi kami masing-masing. Dan itu akan kami lakukan untuk menjawab bahwa teater Tikar bukan teater sembarangan dan layak diperhitungkan di kancah daerah maupun nasional, dan impian kami tentunya internasional. Tapi kami masih punya PR banyak yang harus kami selesaikan. Gitu. Pentas pertama teater Tikar, kalau aku ini pentas pertama dan mungkin ini adalah salah satu syahdu lagi dalam berteater, lebih banyak belajar lagi. Semoga teater Tikar dapat mewarnai Semarang dan membuat iklim teater di Semarang itu lebih gayeng lagi. Terima kasih. Buat nasional jadi kami Oke, jadi teater Tikar berdiri setelah 2 tahun ini, baru bisa berkarya setelah banyak sekali proses yang dilewati dan baru kali ini bisa pentas. Saya di sini sebagai inilah kami dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan, kita selalu berada dalam garda depan untuk kesenian, terutama di Kota Semarang. Terima kasih. Tikar selama hampir kurang lebih 6 bulan proses bareng Tikar yang tadinya dari 3 tahun bareng, akhirnya kita punya karya, kita pentas keliling dari susah senang, debat apapun itu. Kakak Adi ketemu. Kita tetap satu dan satu kata buat Tikar. Tikar oke. Semoga Tikar akan kekal selalu. Misalnya kekal selalu. Wah, tambah wawasannya tambah luas, semakin mendapatkan yang penting sukses selalu dan
mandi ya? Sebagai apa mas? Sebagai apa mas? Kata-kata pertama. Kata-kata pertama. Oh. Iya. Kesane lo, baru kata pertama kata kedua. Iya. Kesane. Orang aku tuh apa takon iki kesane. Aku ora takon kowe. Ya, silakan. Kalau komentarnya tuh mantap. Pokoknya ini inovasinya baru. Terus kan ini dari setiap konsepnya kan beda-beda konsepnya. Nah itu yang bikin orang-orang itu penasaran, bikin nonton lagi. Makanya dari kemarin aku nonton terus ini. Pokoknya mantap. Masnya dari mana? Saya dari Kapling. Kapling? Ya. Tak tekan mana? Masa itu? Rencananya arep ana pakene Purwokerto jadi yang berapa Pak? Ning Brebes. Heeh. Nah situ akhirnya ya bisa ditonton. Oh, lho terus blokere? Ya blokere ngaku. Oh, berarti ngaku blokere. Cuman segede tempat. Oh. Mas kok nek nonton barang lho. Heeh. Apa BBM barang kae lho. Ijo sore Mas. Oh, lho kae main ning ndi, Mas? Kae aku ono kuwi ning Wadas. Wadas. Metafisis kurang tahu. Oh, metafisis. Ya, wis ngarep kan. Ya, wis ngarep tuh. Heeh.